berjumpa bersama-sama adik-adik semuanya dalam renungan kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mungkin adik-adik sudah mendengar atau sering mendengar di gereja, di sekolah, atau di renungan kalian tentang Daniel, di mana adik-adik tahu bahwa Daniel adalah seorang anak muda di dalam Alkitab, di mana Daniel hidup takut akan Tuhan dan berkata-kata untuk menjaga keputusan hidupnya di mata Tuhan, sehingga Tuhan menaruh kasih sayang dan sehingga Daniel merupakan seseorang yang berkenan di mata Tuhan karena hidup dalam perintah-perintah Tuhan, setia mengandalkan Tuhan dan rajin dalam berdoa. Nah, hari ini Kak Kesa akan sampaikan judul renungan kita yaitu tampil keren di mata Tuhan. Belajar dari kisah Daniel ini, nanti adik-adik bisa membacakan kisah tentang Daniel di dalam kitab Daniel. Dari pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ke-9 di situ menceritakan, bahkan pasal-pasal berikutnya bercerita tentang kehidupan seorang Daniel. Nah, kita lanjut dari tadi yang Kak Kesa sampaikan bahwa dari Daniel ini kita sama-sama mau belajar bahwa tampil keren di mata Tuhan. Nah, yang pertama, agar kamu keren di mata Tuhan, yang pertama yaitu kamu harus memiliki prinsip yaitu populer karena kualitas. Nah, di dalam firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi biarlah kamu menjadi teladan baik dalam tindakanmu, kesucianmu, perkataanmu. Di situ firman Tuhan, nanti adik-adik sendiri bisa membacakannya di rumah. Adik-adik Kak Kesa kasih contoh. Mungkin di zaman sekarang ini orang tren yang namanya populer. Di sekolah mungkin kamu berteman dengan teman-teman yang keren, teman-teman yang gaul, kamu pakai barang yang keren, yang trendy, yang sesuai dengan zaman, bahkan kamu bergaul dengan teman-teman yang keren. Kamu pakai barang yang keren, bahkan mungkin populer karena kamu rajin update status terus. Nah, itu yang namanya populer. Nah, tetapi apakah dengan melakukan hal seperti itu adik-adik tetap tampil keren di mata Tuhan? Tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika tadi firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau muda, tetapi jadi teladan dalam perkataanmu, nah dalam tindakan, dalam kesucianmu, bahkan firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa sebagai anak-anak muda untuk kita tampil keren di mata Tuhan bukan dari apa yang kita pakai, bukan dengan siapa kita bergaul, dengan teman-teman keren atau apa, itu tidak menjamin, tetapi dengan karakter baikmu. Mungkin di sekolah kamu menghargai guru-guru di sekolah, dengan teman sekelasmu kamu saling membantu, di lingkungan, di pertemananmu kamu membantu seseorang, teman-temanmu yang lain, bahkan di dalam rumah kamu menghargai orang tuamu, menghormati orang tuamu. Itu merupakan suatu tindakan yang Kak Kesa percaya bahwa ketika adik-adik melakukan hal itu, berarti Kak Kesa yakin bahwa adik-adik akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Seperti Daniel di dalam firman Tuhan di kitab Daniel sendiri mengatakan bahwa Daniel tidak menyembah patung, tetapi dia tetap mempercayakan Tuhan sebagai Allahnya. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang perlu adik-adik pelajari. Dan yang kedua, untuk kamu tampil keren di mata Tuhan, yang kedua kamu harus lakukan apa? Kamu suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin di sekolah, di SMK, baik di SMP, kakak-kakak seminaris selalu menyampaikan firman Tuhan di renungan pagi. Nah, bukan cukup sampai di situ, tetapi dalam kehidupan adik-adik, baik di sekolah, di rumah maupun dimanapun, jangan lupa yang namanya suka membacakan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada begitu banyak perintah-perintah Tuhan. Dan ketika kalian berketetapan untuk rajin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi saya percaya bahwa kalian adalah anak-anak yang keren di mata Tuhan. Dan yang ketiga, untuk kamu tampil keren di mata Tuhan, yang ketiga apa? Katakan tidak pada pergaulan bebas. Nah, anak-anak muda zaman sekarang, apalagi di usia-usia kalian seperti ini, ada banyak anak-anak muda yang jatuh di dalam yang namanya pergaulan bebas. Mungkin adik-adik tahu bahwa ketika kalian jatuh dalam
pergaulan bebas itu merusak masa depan kalian, sedangkan masa depan kalian masih panjang. Nah, agar kalian tidak jatuh dalam namanya pergaulan bebas, kalian harus yang namanya menjaga kekudusan. Firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius 2 ayat 22 bahwa sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, dari 3 prinsip ini untuk kamu tampil keren di mata Tuhan. Yang pertama tadi, kamu populer karena kualitas. Kualitas apa? Itu 1 Timotius 4 ayat 2 tadi sudah mengatakan bahwa jadilah teladan dalam perkataanmu, kelakuanmu, tindakanmu. Dan yang kedua, untuk kamu tampil keren di mata Tuhan, yaitu kamu harus suka akan membaca firman Tuhan. Yang namanya anak-anak Tuhan berarti harus selalu mencintai firman Tuhan. Bukan di sekolah saja, tapi di rumah atau dimanapun. Nah, dan yang ketiga, untuk kamu tampil keren di mata Tuhan, bahwa kamu tidak jatuh yang namanya pergaulan bebas. Boleh bergaul dengan siapapun, tapi jangan sampai pergaulan itu merusak kehidupan adik-adik semuanya. Sedangkan masa depan kalian masih panjang. Ada begitu hal-hal yang adik-adik harus lakukan. Dalam firman Tuhan ini terus memberkati kehidupan adik-adik SMK dan SMP Elim. Marilah menjadi anak-anak yang muda, berkenan di mata Tuhan, yang tampil keren di mata Tuhan. Bisa percaya bahwa 3 prinsip ini kalian lakukan, maka tak bisa yakin bahwa kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Dan bukan kakek saya bilang mengikuti tren atau berpenampilan yang tren itu tidak baik, tetapi harus bisa adik-adik bertanggungjawabkan bahwa apapun yang adik-adik lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Berdoa firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Yesus memberkati.